Besarnya potensi produksi komoditas kakao di Indonesia membuat pemerintah berencana menjadikan kakao sebagai salah satu komoditas penyangga APBN selain kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan cita Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan permajaan perkebunan dan hilirisasi kakao agar nilai jualnya meningkat di pasar global dan memberi dampak positif bagi petani. Peluang Indonesia sebagai penghasil komoditas kakao sangat terbuka lebar, baik dilihat dari faktor geografis, kualitas komoditas, dan juga adanya permintaan yang cukup tinggi. Peluang tersebut pada akhirnya menjadikan Indonesia sebagai penghasil maupun pengolah biji kakao terbesar di Asia. Industri kakao cukup strategis bagi perekonomian nasional, terutama untuk penerimaan negara dari pajak. Kepala Kanwil Dirjen Pembendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Bali, Muhammad Mufti Arkan mengatakan, saat ini kakao sendiri berkontribusi lebih dari 3 triliun rupiah pada tahun 2025. Belum lagi aspek strategis lainnya melalui pengolahan kakao menjadi coklat dan produk turunan lainnya. Kakao juga menjadi langkah mendiversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan komoditas ekspor pertanian seperti kelapa sawit. Bali merupakan salah satu wilayah penghasil komoditas kakao di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, total luas perkebunan kakao di Bali mencapai 13.300 hektar lebih yang tersebar di 8 kabupaten. Salah satunya Tabanan yang memproduksi 937 ton komoditas kakao. Kakao ini suatu yang sangat penting di Bali, sangat penting ya, karena berapa tantangan di Bali. Yang pertama adalah tantangan utama adalah ketimpangan sektor, disparitas sektor antara pariwisata dan non pariwisata. Fungsi kakao ini betul-betul nanti bisa menjadi salah satu dari backbone ekonomi di Bali adalah pariwisata. Mudah-mudahan dengan kakao bisa menambah di sektor perkebunan dan pertanian. Kemudian juga kita lihat bahwa kakao itu transmisinya itu banyak ke PDRB. Kemudian dia memberikan kontribusi sekitar 1,3%. Kemudian juga dia akan lari juga ke nilai tukar petani, dia juga menggerek tingkat petani itu menjadi lebih mampu, lebih di atas 100 NTP-nya atau nilai tukar petaninya. Kemudian juga kakao ini juga menyumbangkan devisa yang cukup besar karena ada beberapa ekspor ke beberapa daerah di beberapa negara seperti ke Amerika Serikat, ke Eropa dan sebagainya, sehingga ini ke Cina, kemudian ke India dan sebagainya, sehingga ini mudah-mudahan juga menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Bali dan bagi nasional. Salah satu pabrik pengolahan coklat di Tabanan, Bali adalah Chow Coklat. Pabrik ini menggandeng petani sekitar dalam proses produksi mereka dari hulu ke hilir. Produksi pabrik ini sendiri mencapai 9 hingga 15 ton per bulan. Sebagian dari hasil produksi diekspor menuju beberapa negara, yaitu Australia, Polandia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Pengelola pabrik coklat Kadek Surya Prasetya Wiguna mengatakan, saat ini mereka sedang berusaha meningkatkan produktivitas dari yang awalnya secara maksimum 500 kg menjadi 2 ton per hari. Ia juga menyatakan bahwa masih terdapat beberapa tantangan dari hulu hingga hilir, sehingga produk coklat Indonesia bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Seperti apa yang dilakukan oleh Prancis, Belgia, Swiss. Bapak Ibu mungkin tahu bahwa tidak ada satu pohon coklat pun yang seperti ada di belakang saya itu tumbuh di Eropa. Tetapi kenapa coklat mereka jauh lebih baik dari kita? Kenapa pohonnya ada di kita tetapi coklat yang baik justru ada di luar kita? Seharusnya kita punya kekuatan, punya kebanggaan bahwa coklat ini coklat atau kakao yang kita hasilkan harus betul-betul menghasilkan coklat terbaik di dunia. Dan itu pasti bisa, kita pasti bisa menghasilkan ke arah situ. Yang penting kita punya kesamaan visi dari sisi petani mau bertani secara organik dan fermentasi, industri meningkatkan terus kualitas teknologinya, kemudian dari pemerintah maupun industri sendiri bekerja sama untuk membangun branding yang kuat. Produksi coklat di Bali sendiri mencapai 9 hingga 15 ton per bulan. Sebagian dari hasil produksi diekspor menuju beberapa negara di Asia, Australia, Polandia, dan beberapa negara lainnya. Dengan ini diharapkan Bali tidak hanya dikenal sebagai daerah wisata, tapi juga penghasil kakao dan coklat terbaik di dunia. Muhammad Wahyudi, Tabanan, Bali.